Halo guys, selamat datang di podcast Dark Leaders. Di series Dark Leaders ini, kita akan membahas salah satu judul yang bernama Petugas Forensik. Dan ini, kalau bagi kalian yang belum tahu, Dark Leaders itu simpelnya diartikan adalah sebuah cerita misteri yang penuh teka-teki dengan ending yang bisa plot twist gitu. Dan judulnya ini adalah Petugas Forensik. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar untuk pendapat kalian. Dan mari kita baca yang satu ini. Aku adalah seorang petugas forensik yang kebetulan ditugaskan di kota ini. Dan bagi kalian yang belum tahu, petugas forensik itu adalah petugas dari entah itu pria, entah itu perempuan yang bertugas untuk menguji otopsi korban pembunuhan seperti itulah. Dan si pria ini ditugaskan di kota kecil guys, dimana pada waktu itu kebetulan angka kriminalitasnya di sana itu jauh rendah. Bagi kalian tidak tahu angka kriminalitas itu apa, angka kriminalitas itu adalah suatu kayak data angka kejahatan di sana itu rendah, tidak banyak kejadian pembunuhan situ itu rendah. Nah, karena di sana itu angka kriminalitasnya tidak begitu tinggi, membuat si pria ini lebih banyak menganggur. Malam ini aku terpaksa tidur sedikit larut karena ada beberapa berkas yang harus kuselesaikan. Di tengah pekerjaanku ini, tiba-tiba aku mendengar ada pintu rumahku diketuk sangat keras, tapi pelan-pelan melambat dan menjadi pelan. Lalu sebelum aku menghampiri pintu, kulirik jam dinding yang sudah menunjukkan waktu jam 12 malam. Wah, itu sungguh tengah malam sekali. Siapa orang di sini yang datang malam-malam? Pikirku. Lalu aku beranjak ke arah pintu. Tetapi di saat aku beranjak dari menuju arah pintu, aku sambil menggerutu. Mau apa sih orang-orang datang jam 12 malam begini? Saya cita-citanya mau jadi petugas forensik ya. Nggak boleh disangka ya. Setelah aku temui, ternyata dia itu hanya seorang pemuda. Di depan pintu tersebut itu hanya ada seorang pemuda yang tersesat dan cuma ingin menanyakan alamat. Lalu aku menunjukkan alamat dan menjawab pertanyaan itu dengan jelas sesuai dengan alamat yang dia tanyakan. Lalu beberapa menit kemudian aku kembali ke ruang kerjaku untuk segera menyelesaikan semua laporan dan beranjak tidur. Lalu di pagi hari aku kembali dibangunkan oleh dering ponselku yang setelah ku lihat dan ku angkat, ternyata ada panggilan dari kantor. Wah, ternyata ada kasus Dengan setengah mengantuk, aku segera bersiap-siap berangkat ke lokasi kejadian. Setibanya aku di TKP atau tempat kejadian gitu guys, kejadian terjadi. Aku melihat beberapa petugas kepolisian itu lagi berjaga, dan rekan-rekan sama anggota tim forensik juga terlihat sibuk. Berdasarkan laporan yang ku tahu, saksi mata
itu terjadi pada waktu jam 11 malam. Dan malam itu terjadi 11 malam. Di sudut TKP, aku melihat seorang petugas yang sepertinya hak kesal saat aku bertanya dengan saksi mata. Aku mendengar pertanyaannya seperti, mengapa Anda tidak langsung melapor? Dan semacamnya. Setelah mengamati TKP dan para korban, aku bersama tim segera menuju lab forensik untuk mengotopsi. Jadi lab forensik itu untuk mengotopsi atau mengidentifikasi korban ini. Kalau korbannya itu yang itu ya, kalau itu gimana jelasnya? Kalau korbannya itu kayak badannya terpisah dan lain sebagainya seperti itu guys, atau ya itu ada. Kondisi fisik korban pertama ini tidak terlalu parah, hanya beberapa lebam dan 3-4 bekas tusukan di perut. Sedangkan kondisi korban kedua jauh lebih mengerikan. Kedua matanya ditusuk dan jari kakinya hancur. Ada luka bakar serius di alat kelamin. Wow. Kita lanjut. Aku pun segera melakukan tugasku seorang diri dengan karena rekan petugas otopsiku, maaf salah ya, sedang sarapan yang menurutku adalah sebuah kebiasaan. Bagaimana seseorang bisa makanan terlebih dahulu sebelum otopsi? Apa enggak kebayang-bayang jijik gitu ya guys ya, kalau melihat potongan-potongannya seperti itulah. Kita lanjut. Kemudian hal pertama yang aku lakukan adalah mengeluarkan organ dari tubuh korban untuk diteliti dan mengupas beberapa lapisan kulit untuk mengurai teka-teki pembunuhan ini. Sambil mengerjakan otopsi pada korban pertama, aku melihat wajah korban kedua. Selain matanya, ternyata luka di wajahnya tidak terlalu parah sebenarnya. Tapi tunggu, aku merasa mengenali pemuda ini. Saat aku berhenti, aku mencoba mengingat lagi siapa dia, karena mukanya sepertinya saya dejavu, atau seperti saya pernah bertemu sebelumnya. Oh, aku ingat. Ternyata pemuda ini adalah orang yang semalam bertanya aku. Malang sekali nasibnya. Wah, itu dia guys, Dark Riders hari ini. Cerita yang misteri, horor, dan penuh teka-teki. Sebenarnya ini sudah ketebak ini. Alurnya itu seperti apa guys? Waduh, sudah itu ya, 6 menit, tetapi seru. Terima kasih. Sekian dulu, itu adalah Dark Riders kali ini. Dan Dark Riders ini akan tayang pada setiap Rabu ya, pada setiap minggunya 1 kali. Terima kasih telah menyaksikan. Bagi kalian jangan lupa tetap dukung konten-konten kami dan saksikan di episode setelahnya, dan tunggu saja yang kedua. Terima kasih.